Halo teman-teman, jadi di video kali ini saya sedang bersama Yohan dan kami dua sedang jalan kaki menuju ke Pasifik untuk cari bemo menuju ke Cancar. Dan ini video saat kami dua sedang di bemo. Yohan punya umet nih sadis. Dan kami sudah sampai di Cancar teman-teman. Jadi kami datang ke Cancar itu karena kami mau tidur di rumahnya saya punya teman Rossi. Dan ini adalah Rossi yang sedang bawa termos. Jadi Rossi ini teman-teman, saya punya teman baik saat di SMP. Bukan hanya dia ya, jadi dia itu adalah salah satu dari sekian banyaknya saya punya teman-teman saat di SMP. Dan ini kami sudah sampai dalam rumah dan kami sedang baring dengan tidak tahu dirinya. Jadi di sini Rossi sedang kasih masuk bantal di dalam sarung bantal. Tapi kami doyoan dengan tidak tahu dirinya tidak ada inisiatif mau bantu dia. Jadi kami hanya bisa nonton saja. Dan terus di sini Rossi ini masih jahit celananya dia adek. Dan ini teman-teman, tiba-tiba saja mereka punya rumah itu ada banjir. Rosi bilang sih banjir, kan juga tidak tahu sebut apa. Kamu bisa lihat mereka punya kelakuan kocak. Mereka sedang membayangkan bagaimana kalau kami berenang di ini air. Memangnya teman-teman nih, kalau sudah dengan teman itu pasti ada sejak kelakuan kocaknya. Jadi kamu nonton sudah. Di sini Rosi masih pergi lihat kami punya sendal. Kami minta dia untuk ambil kami sendal, tapi dia alasan tenang saja. Kamu sendal itu pasti aman, tertahan oleh pot bunga. Dan ini ada Yohan yang sedang sudah tahu teman-teman. Dia sedang membuat diri seakan-akan kalau dia itu sebagai reporter. Tapi Yohan itu teman baik sekali. Ini dia rajin sekali mau catok sap rambut. Terserah saya nih, kau mau malas atau bagaimana, intinya saya percayakan kau untuk catok sap rambut. Saat kami dua Yohan sedang catok rambut, Rosinya dia masih lipat pakaian. Dan kami sambil-sambil dengan cerita dari Rossi bagaimana sekali dia selama ini. Jadi di video yang ini sudah ceritanya Yohan sudah selesai catok sap rambut, terus Rossi juga sudah buat teh dan kopi untuk kami. Jadi di sini kami dua Yohan minum teh, sedangkan Rossi memilih untuk minum kopi. Dan di sini Rossi punya lipat pakaian teman-teman belum selesai. Jadi kami dua Yohan bantu dia. Bantu dia dengan cara apa? Kami dengar semua dia punya cerita supaya dia jangan capek untuk lipat itu pakaian. Jadi di sini kami tuh hanya lihat saja, karena kami juga sangat malas dan bisa-bisanya kami dayuan tidak ada inisiatif untuk bantu dia. Jadi semangat saja ya temanku Rossi yang baik hati, murah senyum dan tidak sombong, semangat untuk lipat semua itu pakaian. Dan ini adalah video di saat malam harinya. Jadi di sini kami masih ambil sendal yang dibantu oleh Rossi. Jadi kami sendal teman sudah sangat-sangat kotor karena kena lumpur dan kena air hujan. Jadi ya dimaklumi saja ya. Ini kami masih cuci sendal karena kami mau pergi beli mie untuk kami makan. Bukan untuk kami tiga juga itu mie, tapi hanya untuk Sada dan Iwan. Karena Rossi dia sudah makan mie, dia bilang tadi. Jadi ya itu mie sebentar hanya untuk kami dua. Dan ini kami jalan. Dan Iwan tuh teman-teman sangat ramah. Rossi sudah kasih nyala senter depan, saya juga dari belakang buat video sambil kasih nyala flash. Bisa dia bilang, tolong kak kasih nyala senter, ini jalan sangat gelap Tuhan. Yuan, Yuan nih, saya cutir tahu kau ini bagaimana, sampai kau bisa tidak melihat ini apa kak Yuan. Ini senter, sudah senter dari depan, senter juga dari belakang. Dan ini teman-teman, jalan yang harus kami lewati untuk pergi beli mie di kios. Tuhan saya tidak bisa bayangkan kalau kami tiga jatuh lagi nih ke belakang. Memang saya di belakang ujungnya harus hancur tapi puji Tuhannya kami tiga punya jalan nyaman, walaupun ya agak lama karena jalannya juga licin. Sampai mana sudah ini? Pokoknya kamu nonton saja teman-teman, saya juga bingung. Mari Yesus. Dan ini saya kasih video mereka dua pura-pura malu-malu, padahal aslinya mereka dua itu mau sekali untuk masuk di video. Tuhan drama Dan kamu teman-teman tolong jangan salfok dan tiponi, saya juga tertahu kenapa semua poni berada di sisi kepalanya saya yang di bagian kanan. Ini kami masih jalan di jalan raya. Dengan tidak tahu dirinya, kamu tahu apa teman-teman? Kami tiga buat ini jalan seakan-akan ini jalannya kami punya nenek moyang. Kami tiga tidak ada inisiatif begini. Satu orang di depan, satu orang di tengah, dan saya di belakang ujung. Tidak ada, kami jalan saja. Seakan-akan itu jalannya kami, sedangkan yang lewat bukan hanya kami. Ada banyak yang lewat. Dan ini saya kasih kamera depan untuk kasih tunjuk kami punya muka. Bisa kamu lihat deh, di samping kiri ada Rossi dan di samping kanan ada Yohan dan saya di tengahnya. Kamu lihat sudah tahu teman yang punya buat ini jalan kah? Seakan-akan jalannya kayak nenek moyang.
Tapi biar start teman nih, karena kesempatan kayak begini juga Kak, tidak akan bisa terulang lagi tuh, jarang untuk bini kami ketemu lagi. Apalagi situasinya Rossi dicancar dan kami doyuan ada di Ruteng. Walaupun kamu bilang, kan cancar itu dekat, tapi kumpul effort untuk bisa ketemunya itu teman, sangat susah. Banyaklah drama harus ini, harus itu. Belum lagi kalau kayak bapak mama itu tidak kasih izin kami dua Yuan untuk ketemu Rossi. Jadi ya selagi kami bersama-sama, lebih baik kami buat videonya aneh-aneh. Dan ini ceritanya, kami sudah pulang dari kios. Di depan ada Rossi yang bawa cerigen minyak tanah, terus ada Yohan yang bawa mie. Ya, di dalam plastik ada mie. Dan saya bawa kantong plastik yang isinya sayur, sama saya ada pegang jajan juga dari teman-teman untuk kami makan. Ini kami mau turun ke rumahnya Rossi sudah. Jadi rumahnya Rossi itu dari belakangnya langsung dengan sawah lodok. Jadi, bagus ke pemandangan teman-teman. Jadi kamu usahakan nih, kalau datang ke lodok itu cari rumahnya Rossi. Kamu datang saja, bilang saja Rossi, kita ini teman, pasti dia terima kamu. Dan ini kami cuci kaki ya, karena kaki itu sudah kotor. Bukan hanya cuci kaki, cuci sendal juga maksudnya teman-teman. Karena ini sudah dekat dengan rumahnya Rossi. Ini kami masih jalan dengan Umet. Di depan tuh ada Rossi dan yang kedua ini ada Yohan. Karena Yohan juga agak penakut, jadi dia di tengah saja. Takutnya kayak dia menangis lagi di belakang tiba-tiba. Atau kalau dia yang di depan pasti otomatis nyasar. Ada Yohan. Kalau kau nonton, tolong jangan sambil becik. Dan ini kami sudah sampai di rumahnya Rossi. Terus di depan Rossi masih buka pintu. Lalu kami dan Yohan pun ikut masuk. Ya, ini sudah di terasnya mereka Rossi dan ini kami masuk rumah. Ini teman-teman, video anak ayamnya mereka Rossi. Ada berapa ini anak ayam kemarin nih? Saya sudah lupa. Dan ini ada Yohan yang masih iris tempe dan Rossi yang iris sayur. Dan saya bertugas sebagai kameramen yang kasih video mereka dua. Dan ini video kelanjutan pas pagi-pagi kami doyan sudah bangun, sudah cuci muka. Pokoknya kami siap-siap untuk jalan-jalan ke Meler, ke rumah dari keluarganya Yohan ya teman-teman. Jadi ini di sepanjang jalan itu aduh Tuhan, sumpah dimanjakan sekali dengan kami lihat sawah lodok. Terus ini saya juga tidak tahu ini masih dicancar cara atau bagaimana. Jadi di depan ada Yohan dan saya di belakang. Dan ini saya sedang umet-umet di jalan. Ini kayaknya kemarin masih jauh. Dan ini sudah sampai di rumahnya neneknya Yohan. Jadi videonya itu tidak panjang ya yang di jalan kemarin. Saya juga tidak tahu saya lupa kasih video atau videonya itu terhapus dari galeri. Jadi ini ada 3 anak kecil ya teman yang ikut kami deh. Entah karena kami cantik atau karena kami itu orang baru yang baru-baru mereka lihat. Jadi mereka ikuti kami. Dan ini kami dua Yohan. Ceritanya mau ke kali ya. Karena yang dibilang Nova sudah bapak itu ada kali. Kami bisa mandi di itu kali. Jadi nih, kamu lihat saja ini video Bava, saya hanya bisa ikuti Yohan. Karena Yohan yang biasa di Meler, sedangkan saya baru pertama kali datang ke Meler. Inilah, dia sok sekali tunjuk jalan nih. Kita lihat, apakah betul ada itu kali sebentar atau bagaimana. Dan ini masih itu bocil-bocil tadi, tapi ini hanya 2 orang. Yang satu tadi tidak tahu kemana. Entah, oh tidak, yang satu dia ada pergi petik jambu untuk kami. Di sini guys, Yohan itu mela, karena itu anak bilang kalau yang cantik itu hanya saya, sedangkan Yohan tidak, jadi dia mela deh bisa ada anaknya orang nih kah, saya juga tidak tahu. Dan ini saya masih ikut Yohan dari belakang dan kami jalan lewat kebunnya orang, bisa tidak tahu diri itu kah, kamu lihat sudah orang sudah tanam sayur baru kami dua lewat. Dan di sini tadi saya ada ketawa karena Yohan hampir jatuh. Saya juga tidak tahu di pacar jalan nih bagaimana memang dia nih Yesus. Lihat Mori, soal sekali kami kemarin Tuhan. Pokoknya untuk yang pemilik kebun jangan marah karena kami sudah injak itu daun ubi. Nah, itu dia sok jalan. Nova itu di sana ada kali. Dan saya bersyukur kemarin saya tidak ikut dia punya gila untuk jalan ke sana, tapi saya memilih untuk buat video. Aduh Tuhan, teman kamu harus lihat. Bagus tuh, lihat ini padi-padi. Aduh, saya senang sekali. Entah kenapa kalau lihat, pokoknya lihat alam saja teman, saya tuh sangat senang. Hanya melihat pohon-pohon atau sawah ini satu sudah cukup senang. Dan ini dia sudah kembali karena ternyata dia sudah lupa jalan ke kalinya yang mana. Dan ini dia masih goyang. Memang ini rompes satu lagi. Kita lihat situasi, terhadap musik dia goyang. Saya takut orang-orang mungkin ada yang lihat kami, mereka bilang Muri amve dulu anak Yosua. Karena lihat dia ini kah. Dan setelah kami puas untuk foto-foto, buat video, jadi ini kami memutuskan untuk pulang dan kembali lagi melewati kebunnya orang. Jangan marah ya tante. Dan ini ada anak kecil ya, ini yang tadi yang pergi petik jambu untuk kami, dia sudah datang.
Nih, lihat kamu lihat sudah ada daun ubi. Terus ini Yohan di depan ya. Ini mana itu anak tadi? Oh, dia di belakang. Ini dia. Bisa-bisanya dia potong lagi nih daun ubi kah teman-teman. Tapi biar saya, karena mungkin ini juga mereka punya daun ubi. Intinya jangan kita punya daun ubi. Dan ini lagi ketemu lagi dengan mereka dua. Yang baju hijau sibuk velocity, yang baju merah masih malu-malu. Nah, kembali lagi ke Yohan sudah. Kemudian sudah dia punya umet. Kalau dia yang pegang ini kamera, memang ya terserah dia sudah. Kamu lihat sudah banyak sekali ngomong. Ceritanya kami dua itu merasa sakit hati dengan ucapannya para bocil. Yesus, ampun. Video apa lagi nih sudah? Oh, masih video jalan atas karena rumahnya tantanya Yohan itu masih agak di atas. Dan ini kameranya masih Yohan yang pegang dan saya di samping nih. Lihat, Yesus. Karena kami ini sudah terbiasa jalan kaki, kamu bayangkan kami jalan kaki dari cara ke Meler. Kami tidak rasa capek. Paling banyak sedrama di jalan. Saya ngomong, Yohan ini masih di mana? Kenapa belum sampai di Meler? Saya rasa kita sudah jalan 1 jam. Habis saya bilang lagi, Yohan ini sudah 2 jam, kita belum sampai di rumahnya kaum keluarga Kak Yohan. Dan dia bilang, tipu tapu. Baru sudah berapa menit juga kita jalan. Dan ini kami sudah sampai di rumahnya tantanya Yohan. Inilah, dia masih cuci itu jambu-jambu. Dia tante yang pergi minta lah, dia yang cuci. Dan ini anak kecil, pergi minta jambu, bisa dia tidak kasih memang Yohan. Dan ini kami sudah jalan pulang menuju ke rumahnya Rossi. Dan saya yang pegang jambu ya teman-teman. Tujuannya supaya saya bebas memakai itu jambu sampai selesai. Dan ini Mori Yesus, kamu bayangkan kami jalan kaki kemarin matahari sudah di atas kepala. Tapi puji Tuhan kami sudah pakai sunscreen. Tapi handbooknya kemarin kami pakai kurang tebal. Jadi ini ceritanya saya kasih tunjuk ini jambu supaya kamu tahu Padahal saya tahu kamu juga tidak terlalu mau tahu tentang kami bagaimana kemarin. Inilah kamu sudah muka rengit sok senyum padahal tahan apa panas yang Tuhan ampun. Ini dia dari samping. Mori Yesus ini di mana kemarin saya juga tertahu karena saya tanya Yohan ini di mana, tidak tahu lagi padahal dia itu jalan. Ini kami ke rumahnya opanya Yohan dia mau ceritanya ini teman-teman, dia mau ketemu dia papa mau minta uang, tapi dia opa ternyata ada ke kebun. Jadi hasilnya ya zong. Saya sudah bilang, Yohan jangan terlalu berharap. Kita itu pergi ke rumahnya orang untuk ketemu orang anjay. Padahal dalam hati Yesus, kenapa tidak ada ini opa? Pasti kalau ada dia opa pasti sudah kasih uang kami. Jadi inilah apa lagi dia video ini. Yesus. Ini pas kami pulang dari rumahnya dia opa. Dan kamu tahu dia main cas sampai tuh kepala casnya masuk di got. Kita bisa terbuat video karena saya juga malu. Di pertigaan kemarin ada orang ada 3 anak laki-laki. Jadi ini sudah kamu lihat sudah kami buat video sambil makan jambu. Ceritanya itu jambu kemarin kami mau bawa pulang ke Ruteng. Tapi kamu tahu apa? Di jalan saja kami sudah makan. Dan sampai di rumahnya Rosi juga kami lanjut untuk kasih makan habis. Ya mau gimana sudah mau bawa pulang Ruteng mau bawa apa? Inilah Yesus. Drama apa Ini kayaknya kemarin masih di Melero. Jadi kamu bisa lihat sih. Yesus Nova kok muka hancur daat. Inilah buat video. Tangan kiri pegang HP, tangan kanan makan jambu. Sedangkan itu tangan kiri masih pegang kantong plastik yang isinya jambu. Hancur men kalau jatuh ini HP kemarin. Ya gimana sudah saya juga tertahu. Tapi puji Tuhan yang terjatuh. Lihat, kamu nonton saya kayak video. Walaupun lebih banyak di video menunjukkan saya punya muka yang sedang makan jambu. Dan ini ceritanya sudah mau dekat ke atau bagaimana sudah ini kemarin dan ini di jalan kami ada ketemu 2 orang anak SD yang baru pulang sekolah semangat Nah, ini sudah mau dekat dan rumahnya Rossi. Kami 2 masih jalan, masih sibuk buat video. Ya tahu saja toh karena kami ini baru datang lagi ke Cancar. Jadi kami hanya sibuk buat video. Nah, itu di sana sebentar teman-teman ada warung bakso. Di sampingnya ada kios dan di samping itu kios ada giling. Dan dari bawah itu giling sudah rumahnya Rossi. Jadi ini sepanjang perjalanan kamu lihat saja. Siapa tahu kamu pernah lewat ini jalan. Dan ini videonya kemarin ceritanya masih hujan dan saya ada buat video Savalodok dari jendelanya mereka Rossi. Lebih tepatnya jendela di ruang tamu. Itu sudah di belakang Savalodok teman-teman. Dan ini situasinya masih hujan gerimis.
Dan kami dua Yuan sudah siap-siap mau pulang. Ingat lagi Dan di sini ada Yuan dan Rossi. Saya jujur tahu ini Yuan punya muka kenapa sampai rengus begini. Nih Tuhan, dia drama. Ini ada Rossi Kami akan merindukan ini tuan rumah Ini Yuan masih ambil jaket dan ada Rossi yang buka pintu depan. Inilah, kamu lihat sudah mereka punya sibuk. Dan ini ceritanya kami 3 ada buat video. Tapi kami 3 lihat keluar jendela, mau estetik ceritanya. Tapi sambil gosip orang. Saya juga tahu estetiknya di mana. Tapi ya bisa dipastikan yang estetik tuh videonya, bukan gosip-gosip orangnya. Dan di sini mereka tidak sadar kalau saya ini ada buat video. Karena kalau mereka sadar buat video, pasti ya tahu teman-teman. Inilah terus sih ada main itu kan jendela. Ini Yuan sudah mulai beraksi. Hancur itu. Begini so kalau mereka tahu kalau ada buat video kamu lihat mereka punya buat aneh-aneh. Jadi sudah itu estetik gini tadi lihat keluar jendela. Karena sudah sibuk ini kamera lagi. Ini kamu lihat Yuan. Tuhan. Karena chat oleh dia genok. Jadi ini dia bertingkah seperti ini. Mori Yampong Yuan. Ternyata musik ini kemarin Yuan. Tapi kenapa kau goyang-goyang begini? Tapi terserah dia teman-teman nih. Karena dia nih agak gila juga. Jadi harap dimaklumi saja. Terus juga sibuk baca dia punya chat. Dan saya sibuk lihat saja. Karena saya juga bingung. Harus tanggapi bagaimana mereka punya kegilaan ini. Lihat. Tuhan. Ceritanya di sini juga Rossi bilang semoga hujan deras supaya kami bisa tidur lagi di dia rumah. Tapi tidak bisa. Mau hujan deras bagaimana kami harus pulang. Karena kami sudah rindu rumah. Anjay, rindu rumah enggak tuh. Dan ini kamu bisa lihat Yuan sudah di depan kamera lagi. Jadi videonya tadi ada terpotong Dan di sini dia berdiri lagi untuk lanjut gabung dan kami dua Rossi untuk cerita-cerita. Ini kami kemarin cerita apa Saya juga tahu teman-teman Kamu bisa lihat sudah ini video. Lah sudah ini 3 anak gadis yang cantik-cantik anjay. Dan itu kami ada suruh Rossi untuk pergi ambil kami punya sendal yang di belakang. Kami suka kami punya sombong. Tapi sebelum ini teman susah sekali sosok dia untuk pergi ambil itu sendal-sendal. Dan iming-imingnya supaya dia mau. Kau tahu kayak bilang bagaimana? Tolong Kak Rossi ini terakhir kali sudah karena kami mau pulang. Dan ini ceritanya kami sudah pamit. Dan kami masih jalan untuk pergi cari bemo di atas. Kamu lihat sudah ini Rossi sudah yang di tengah karena dia juga masih ada buat video. Pasti dia sangat-sangat merindukan kami tuh teman-teman. Latih Yesus Umet. Itu Yuan di depan anjay. Ini kami sudah di jalan raya, lihat mereka punya Umet ini. Mana sudah ini Yuan kemarin lagi? Oh Yuan di depan teman-teman. Jadi kami udah Rossi jalan di belakang. Karena mau pulang jadi dia paling semangat jalan di depan. Inilah dihiasi oleh ini pohon-pohon bambu Ini matanya Rossi. Ceritanya dia bilang kalau misal kami pulang dia akan menangis merindukan kami. Saya juga tidak tahu itu betul atau tipu tapunya dia. Ini Yuan di samping. Ya begitulah teman-teman. Setelah sekian lamanya kami tidak ketemu, akhirnya kami memutuskan untuk ke Cancar dan kami menginap. Di chat sudah dia bilang dia sudah sangat senang. Dan ini ketika kami sampai di gorengannya mereka Rossi. Jadi yang kalau ke Cancar, kalau dok, singgah-singgah di mereka punya warung, singgah beli gorengan gitu atau beli-beli kue karena mereka selain jual gorengan juga ada jual kue. Jadi di sini kemarin teman-teman kami tuh duduk-duduk karena kami juga ada minta tolong sepupunya Rossi untuk cari bemo untuk kami. Karena kami sangat malas lagi untuk jalan Jadi ini sudah selesainya kami punya pertemuan reuni bertiga kemarin dan Rossi.